Menurut teori ilmu sosiologi, para sosiolog membagi generasi manusia modern dalam beberapa era generasi. Untuk yang pertama kali, yaitu generasi perang. Generasi ini adalah sebagai orang-orang yang lahir pada masa-masa peperangan. Ada 3 generasi perang yang umum. Sebelum lanjut lebih jauh, boleh dong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya, biar kita sama-sama semangat. Oke, kita lanjut. Yang pertama, generasi perang klasik. Generasi perang klasik adalah generasi yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir pada tahun 1648 sampai dengan tahun 1860 Masehi. Perang ini merupakan generasi perang yang sangat ditentukan oleh kekuatan pasukan dalam bentuk jumlah prajurit, persenjataan, dan keahlian, serta pengalaman dalam bertempur secara frontal berhadapan. Contoh paling sederhana dari generasi perang klasik ini adalah Perang Napoleon, yaitu ketika bangsa Prancis melakukan ekspansi di daratan Eropa. Yang kedua, generasi Perang Dunia I. Ini adalah generasi yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir pada tahun 1860 sampai dengan tahun 1918 Masehi. Ciri dari generasi Perang Dunia I ini ialah generasi yang menerapkan konsep perang dengan daya tembak yang terkendali secara terpusat, terperinci, dan teratur bagi infanteri. Yang ketiga, generasi Perang Dunia II. Generasi perang ini adalah generasi orang-orang yang lahir pada masa Perang Dunia II, yang lahir dalam rentang tahun 1939 sampai dengan 1945 Masehi. Ciri generasi Perang Dunia II ini adalah generasi yang menerapkan konsep perang dengan mengutamakan kecepatan, spontanitas, kekuatan mental, serta fisik prajurit. Generasi pasca Perang Dunia II. Generasi ini sebagai orang-orang yang lahir pasca Perang Dunia II, tidak ada rentang tahun yang pasti terhadap generasi ini. Pendapat umum menyatakan bahwa generasi pasca Perang Dunia II merupakan orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia II berakhir. Generasi era depresi. Generasi ini adalah sebagai orang-orang yang lahir sebelum dan setelah Perang Dunia I dan II yang mengalami depresi atau stres akibat kondisi yang terjadi pada masa tersebut. Selain itu, menurut para pakar, generasi era depresi juga dinamakan sebagai generasi era 70-an. Generasi baby boomer. Ini adalah generasi yang lahir pasca Perang Dunia II dengan rentang tahun lahir 1946 sampai 1964. Generasi ini lahir akibat tingginya angka kelahiran setelah Perang Dunia II. Generasi X atau Xennials, generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1965 sampai dengan 1980 Masehi. Generasi ini terlahir pada masa gejolak dan transisi global, seperti era Perang Dingin antara blok Barat yang dikomandoi Amerika Serikat dan blok Timur yang dikomandoi Uni Soviet. Tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC, personal computer, video games, TV kabel, dan internet. Penyimpanan datanya pun menggunakan floppy disk atau disket. MTV dan video games sangat digemari oleh orang pada masa ini. Milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1981 sampai dengan 1996. Generasi ini disebut juga dengan sebutan generasi Y, yang sudah mengenal teknologi seperti komputer, video games, dan smartphone. Gen Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dari generasi X dan milenial. A disebut juga I generation, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC,
dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Gen Alpha. Gen Alpha adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 2011 sampai 2028. Generasi yang lahir sesudah generasi Z. Melihat dari banyaknya pimpinan, baik itu negara maupun perusahaan, generasi X masih mendominasi. Sementara itu generasi Y masih menggeliat mencari kemapanan dalam pekerjaan maupun pribadi. Tidak dipungkiri beberapa sudah menjadi pimpinan sebuah perusahaan sejak usia muda. Generasi Z yang merupakan keturunan dari generasi X dan baby boomer, sekarang ini merupakan anak-anak muda yang rata-rata masih mencari jati diri. Beberapa di antaranya sudah mempunyai penghasilan sendiri yang cukup besar, terutama dari bidang seni. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.